Oke, Ustaz, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Deki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian tahsin Al-Qur'an online. Yang sebelumnya mari kita bersama-sama meningkatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena Allah lah kita bisa dipertemukan di sini melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita, keluarga kita, orang yang kita cintai terus diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan bagi teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang masih sakit, semoga Allah segera sembuhkan dari penyakit mereka. Allahumma amin. Salawat serta salam terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita sebagai umatnya, orang-orang kita cintai juga mendapatkan syafaat beliau kelak pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para sahabat Daki yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan makharijul huruf yang keempat. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas makhraj asyafatan, dua bibir. Ya. Yang kedua juga kita sudah membahas tentang makhraj al-halq atau tenggorokan yang ada 6 hurufnya itu. Yang ketiga makhraj al-jauf, ya, rongga mulut dan tenggorokan. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas makhraj yang keempat, yaitu al-khayshum atau yang kita sebut dengan rongga hidung bagian dalam. Ya, rongga hidung bagian dalam. Untuk makhraj yang keempat ini, ya, yaitu al-khayshum, rongga hidung bagian dalam, ya, ini merupakan tempat di hidung kita, ya. Di situ keluarnya gunnah atau dengung. Ya. Jadi ketika kita pegang hidung kita, ya, kita akan rasakan di situ ada semacam dengungan. Ya. Disitulah ada beberapa huruf yang huruf ini tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Maka di sini disebutkan dan huruf gunnah adalah nun dan mim yang bertasydid. Ya. Jadi bukan mim saja, bukan nun saja, tapi mim nun yang bertasydid. Ya. Dan juga hukum-hukum tajwid yang mengandung gunnah, ya, seperti ada idgham bi gunnah, ada iqlab, ada ikhfa, ada idgham mimi. Ya, yang penting di situ ada gunnahnya, itu termasuk makhrajnya khayshum. Ya. Cara bacanya adalah didengungkan atau ditahan. Durasinya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Sekali lagi, untuk makhraj khayshum ini huruf hijaiyahnya itu tidak berdiri sendiri, akan tapi yang penting di situ ada hukum dengung atau gunnahnya, seperti itu. Nah, makanya di sini insya Allah kita akan terapkan, kita contohkan. Para sahabat Deki bisa melihat di layar ada beberapa potongan ayat, di situ ada warna putih. Nah, disitulah letak makhraj khayshum. Makanya nanti kita akan contohkan setiap potongan ayat 3 kali itu 3 kali, sehingga kita bisa nanti sambil mempraktekannya. Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallah, innallah. Jadi nun yang bertasydid, ya. Kalau kita pegang hidung kita, pasti dia akan bisa bunyi karena memang makhrajnya di khayshum di sini. Makanya kalau kita pencet kemudian kita buka kembali hidung kita,
akan bisa bunyi. Nah, ini menunjukkan ada dengungnya di situ. Nah, makanya makhraj yang berada di khayshum atau rongga hidung bagian dalam adalah tadi nun yang bertasydid. Innallah, seperti itu. Contoh yang kedua, amma yatasaalun. Kita ulangi, amma yatasaalun. Yang ketiga, amma yatasaalun. Seperti itu. Jadi mem yang bertasydid. Kalau kita buka tutup hidung kita akan terasa gunnah atau dengungnya. Terasa banget dengungnya. Nah, disitulah letak makhraj khayshum, yaitu berada di rongga hidung bagian dalam. Terus selain mim dan nun yang bertasydid, ya, selain mim dan nun yang bertasydid juga termasuk makhraj khayshum adalah beberapa hukum tajwid yang ada gunnahnya. Di sini saya sebutkan contoh dari idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu nun sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf ya nun mim wawu. Ya, di sini ada gunnahnya. Kita contohkan. Wa may yudlil, wa may yudlil, wa may yudlil, seperti itu. Selanjutnya, hablum min, hablum min, hablum min. Selanjutnya, min ni'mah, min ni'mah, min ni'mah. Dengungnya terasa banget. Dan yang terakhir yang di sini kita contohkan, ya, hukum idgham bi gunnah, ya, tanwin ketemu huruf wawu, ya. Wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha. Seperti itu. Jadi untuk makhraj khayshum, ya, pasti kita akan dengungkan bacaannya dengan durasi 2 harokat atau 2 ketukan. Ya. Untuk selanjutnya, insya Allah setelah ini kita akan latihan dan menerapkan huruf-huruf al-khayshum atau rongga hidung dalam surat Al-Kahfi ayat 16 sampai 20. Tapi sebelum kita latihan nanti, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, ketika huruf berharokat fathah, mulut kita pastikan harus terbuka. Yang kedua, ketika huruf berharokat kasroh, maka mulut kita dalam keadaan senyum manis. Yang ketiga, ketika huruf berharokat dhammah, mulut kita harus monyong atau manyun. Seperti itu. Dan yang keempat, ini paling penting karena pembahasan kita di nomor 4 ini, ketika bertemu dengan huruf-huruf yang terdapat gunnah atau dengung, maka kita tahan, ya, setidaknya 2 harokat. Ya, kita tahan sepanjang 2 harokat. Yang kelima, mempraktekkan membaca Al-Qur'annya dengan tahqiq atau pelan sekali, sehingga lebih memaksimalkan latihan pada kesempatan ini. Oke, insya Allah untuk surah Al-Kahfi ayat 16 sampai 20 agar lebih maksimal, insya Allah nanti setiap ayatnya kita akan ulang 3 kali. Sehingga nanti para pemirsa bisa melatih dan wakafnya nanti bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ilal kahf. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum
من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Kita ulang yang kedua. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. Yang terakhir, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. Oke, ayat selanjutnya, ayat 17, nanti fokus pada warna yang merah, karena yang warna merah adalah di situ terdapat gunnah. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Yang kedua, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Yang ketiga, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Ayat berikutnya, ayat 18. Sekali lagi, fokus pada warna merah, karena di situ ada dengung. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Yang kedua, وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Yang ketiga, وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ayat berikutnya, ayat 19. Sekali lagi kita fokus pada warna merah karena di dalamnya terdapat gunnah. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Yang kedua, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Yang ketiga, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Yang terakhir ayat 20, sekali lagi fokus pada warna merah karena di dalamnya terdapat gunnah. Innahum yadhharu alaikum yarjumukum أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Yang kedua, innahum yadhharu alaikum yarjumukum أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Yang ketiga, innahum yadhharu alaikum yarjumukum أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. Para sahabat daki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita rampungkan pembahasan makhraj khaysyum dan juga kita sudah praktekkan dalam surat Al-Kahfi ayat 16 sampai 20. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amalan sholihan maqbula. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Saifuddin Yahya yang sudah memberikan pengajaran tentang huruf-huruf yang tadi disampaikan. Bapak Ibu, untuk yang ada di YouTube, silakan bisa berganti ke Zoom, dikarenakan kita akan langsung praktek membaca ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 16 sampai 20. Insya Allah kita akan lakukan langsung di Zoom. Demikian bagi yang ada di YouTube, mohon izin dulu, kita akan mundur untuk bisa bergabung di Zoom. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.